Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan mohon maaf bila kemarin saya tidak sempat upload video, tidak membersamai kalian. Mohon maaf banget. Banyak sekali kesibukan yang tidak bisa saya tunda. Ya, mendampingi klien dan mengurus pekerjaan lainnya. Mudah-mudahan kalian semua disehatkan. Walaupun saya tidak hadir, kalian tetap menjadi sesuatu yang saya kangenin. Jadi kalian itu ngangenin ya. Alhamdulillah ya. Nah, kali ini saya akan bahas penegakan hukum nasabah gagal bayar pinjaman online. Bagaimana ya penegakan hukumnya? Hukum apa yang bisa diterapkan terhadap nasabah yang gagal bayar? Dan apakah mereka bisa menghukum Anda? Berupaya untuk mengupayakan hukum ya, untuk mereka memulihkan hak-hak mereka, hak tagih mereka. Simak videonya. Semoga mencerahkan kalian semua. PMP Jaya 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 Ojo. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait masalah gagal bayar kalian, aspek-aspek hukum yang akan saya bahas juga, dan kali ini saya akan bahas penegakan hukum yang dilakukan oleh pinjol terhadap nasabah yang gagal bayar. Bagaimana dan apa pandangan hukumnya, saya akan ulas buat kalian. Nah, sebelum saya ulas, seperti biasa saya mohon bantu dari kalian semua, support dari Anda semua dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di-like, di-share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi bahwa ada video terbaru yang saya upload, jadi Anda nggak usah nyari jam berapa tayang. Nah, kalian juga harus terhubung ya, dan tergabung di komunitas yang saya sediakan. Yang punya Facebook silakan. Di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol, untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, Anda yang punya WhatsApp silakan join dan gabung di grup WA PMP Official. Syaratnya tentu ada, ketentuannya ada. Anda harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini. Nah, ini ada yang bilang kaos anti DC. Ketika nasabah menggunakan kaos ini, DC langsung pulang, langsung kabur. Berarti Anda termotivasi dan punya semangat juang yang tinggi. Nah, silakan. Untuk memiliki kaos ini sebagai syarat masuk gabung join, ya silakan hubungi nomor ini. Ini nomor untuk memiliki kaos atau untuk pemesanan kaos menjadi tergabung di grup WAPP, bukan nomor konsultasi atau sharing. Nah, kalian yang sudah tergabung di grup WA nanti boleh memiliki ini. Stiker dilarang masuk, stiker stop masuk, menghentikan langkah debt collector masuk ke rumah Anda tanpa izin. Kalau mereka tetap menerobos masuk setelah dipasang stiker ini, bagaimana Pak? Mudah, gampang. Tinggal videokan, rekam videokan, tapi jangan diviralkan. Simpan baik-baik videonya sebagai alat bukti atau sebagai bukti bila Anda mau melapor ke kantor polisi ya, dengan dugaan melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sanksi pidana bagi debt collector yang masuk tanpa izin. Sudah jelas ya, sarananya ditempel, harus izin tapi tidak izin. Nah, Anda ingin memilikinya, hubungi nomor ini ya. Tulis pesan, saya pesan, stiker dilarang masuk. Oke, sekarang saatnya Anda menyaksikan penegakan hukum yang dilakukan oleh pinjaman online terhadap nasabah yang gagal bayar. Jangan di-skip, biar tidak ada ilmu yang di-skip. Simak ya. Nah, sebelum saya mulai, ya, banyak sekali nih, banyak sekali ketakutan-ketakutan ya. Saya minum dulu ya. Bismillah. Minum dulu sebentar. Alhamdulillah. Anget. Banyak sekali ketakutan dari teman-teman kita terkait ancaman-ancaman dan teror-teror dari debt collector, bahkan teror ancaman dari DC yang mengatasnamakan bahwa dia adalah koordinator, bahwa dia adalah debt collector, bahwa dia adalah penagih yang membawa surat somasi untuk mengurus atau memproses atau melakukan langkah hukum, prosedur hukum terhadap Anda yang saat ini tidak bayar. Itu banyak sekali disampaikan dan itu membuat mereka para nasabah takut. Ya, dan ada di antaranya yang tidak bisa tidur, gelisah terus karena takut benar-benar diproses secara hukum. Nah, ini salah satu curhatan dari teman kita, cuitan dari teman kita yang ada di grup Facebook. Saya bawakan, sengaja saya jawab di channel YouTube ini untuk kalian semuanya bisa paham ya. Saya akan bacakan buat kalian, nanti saya akan ulas untuk Anda ya. Nah, di sini, menjelang akhir tahun, para pengemis cicilan mulai gencar lagi nyampah di WA. Pengemis cicilan. Ini, gue demen nih kayak gini ya. Sumpah, saya demen ini, saya seneng nih. Jadi, bilangnya pengemis cicilan.
Nah, ini pengirimnya, debt collectornya 0858 831 4457. Hutang 7 juta sekian, lama tunggakan 435 hari, udah 1 tahun lebih ini. Diskon 1 kali bayar November 2024 5 juta 777 sekian ya. Salam hukum. Kami informasikan bahwa nama Anda sudah masuk dalam daftar pencarian oleh tim lapangan dan sedang dalam proses lebih lanjut oleh tim kuasa hukum kami. Jejak IP Anda sudah kami ketahui, di mana informasi debitur atas nama Anda sudah masuk dalam sistem layanan informasi keuangan SLIK OJK, dan jika tidak ada itikat baik untuk pembayaran, maka langsung akan masuk blacklist SLIK OJK dan blacklist Fintech Data Center, sehingga kedepannya akan menghambat pengajuan pinjaman atas nama Anda dan anggota keluarga yang terdaftar. Nah, dia menginformasikan bahwa Anda sudah dalam list atau daftar pencarian oleh tim lapangan dan sedang dalam proses lanjut oleh tim kuasa hukum. Sudah dicari, jadi masuk daftar list pencarian, juga sedang dalam proses penanganan dan IP address-nya sedang dilacak. Teman-teman ya, bentar ya, aduh. Banyak ini yang menjumpai pesan seperti ini. Banyak yang dikirimi pesan-pesan seperti ini. Ingat, ya, bahwa mereka sebenarnya memang boleh dan bisa melakukan upaya hukum. Terbuka, secara undang-undang, secara ketentuan hukum, boleh mereka melakukan upaya hukum, ya terutama menggugat nasabah yang gagal bayar atau tidak bayar. Tapi itu harus dipikirkan matang-matang, dan tidak semuanya itu nasabah itu langsung bisa digugat nih. Yang nunggak itu bukan sendirian, bukan seorang diri, yang nunggak itu banyak. Bukan puluhan orang, bukan ratusan orang, ribuan orang mengalami situasi sama seperti Anda. Nunggak, gagal bayar, tidak mampu bayar. Jadi begini, mereka tadi menyampaikan, Anda dicari katanya, daftar pencarian. Anda juga diproses. Dan sekarang IP address-nya sedang dilacak. Begini, logika berpikirnya begini. Kalau memang itu betul-betul dilaksanakan prosedur dan proses hukum, tentunya langkah awal disomasilah nasabah atau debitur yang nunggak. Berarti Anda yang disomasi. Mungkin datang somasinya ya, datang somasi secara fisik. Surat somasinya datang. Ya, lengkap. Ada kuasa dari siapa, dari pinjolnya, dari direkturnya, untuk melakukan proses dan upaya hukum, dikuasakan itu si pengacara untuk memproses hukum nasabah ini. Dapat somasi itu, somasi 1 datang ke rumah, somasi 2 tidak digubris, somasi terakhir tidak digubris juga, baru upaya hukum dilaksanakan. Ini, upaya untuk datang ke rumah aja tidak ada, upaya untuk melakukan somasi saja tidak ada. Somasi disampaikan aja, ora ono, apa ceritanya, mau tiba-tiba sedang diproses, proses apanya. Nah, ini kalian harus jeli. Mereka kalau menyampaikan informasi, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Jangan langsung Anda telan semuanya mentah-mentah. Oh, ini sedang berjalan, aku takut. Teman-teman, tidak mudah dan tidak murah untuk melakukan proses atau upaya hukum terhadap nasabah yang gagal bayar pinjaman online. Perlu biaya, perlu dana, perlu juga perjuangan ya untuk pengacaranya. Anda domisilinya ada di Kalimantan ya, berarti digugat di Kalimantan. Sesuai dengan domisili Anda berada. Anda ada di Bandung, berarti di Bandung. Kebayang nggak pengacaranya bolak-balik Bandung, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Belum biaya yang timbul, biaya tinggi. Utang pinjol berapa sih? Variatif 2 juta, 3 juta, 5 juta. Nggak akan pernah sebanding dengan apa yang akan mereka gugat. Makanya jangan terlalu panik. Panik berlebihan akan mengakibatkan banyak hal. Terutama hal-hal yang sebenarnya tidak perlu Anda lakukan. Seperti minjem lagi, gali lubang lagi, tutup lubang lagi, gali lagi sana, tutup lagi, gali lagi sana, tutup lagi. Itu yang terjadi. Apalagi sekarang marak sekali, banyak joki-joki gagal bayar yang berkeliaran. Hati-hati dan waspada. Jadi, apa yang selalu mereka sampaikan, sedang melakukan proses atau upaya hukum, logikanya dimainkan dulu. Mereka datang ke rumah Anda aja belum. Tiba-tiba mereka sekarang sedang melacak IP address. Ngapain? Kalau IP address dilacak ataupun apapun yang dilacak atas keberadaan Anda, tentunya mereka sudah melakukan berbagai upaya untuk mendatangi rumah Anda. Sekarang mereka datang nginjak ke rumah Anda aja belum.
Ngapain harus melacak Anda? Kecuali Anda sudah tidak ada lagi di alamat rumah tersebut sesuai dengan KTP, Anda sudah ada di mana, di luar negeri atau di mana, baru dilacak. Lagian utang juga utang berapa sih? Emang utang sampai miliaran, triliunan? Emang ratusan juta utangnya? Nah, ini logika harus bermain. Menerima pesan-pesan, ancaman teror, ataupun nada-nadanya untuk mengancam secara hukum dan sebagainya, pakai logika dulu. Logika Anda dimainkan dulu. Karena apa yang mereka sering lakukan? Menyampaikan pesan-pesan penagihan secara seperti itu, menakuti Anda. Itu adalah upaya mereka untuk menggertak Anda agar Anda segera bayar. Upaya dari mereka sengaja, mereka kirimkan, mereka sampaikan, agar Anda segera membayar apapun cicilan yang saat ini tertunggak. Sudah itu aja. Nggak ada yang lain. Jadi, Anda jangan masuk dalam drama mereka yang mereka buat. Harus segar pikiran kalian. Harus peka bahwa ini tuh apa sih? Jangan langsung ditelan. Wah, ini ternyata cuma nangkutin aja. Lah, gimana ceritanya diproses? Orang saya aja belum dapat somasi, belum dapat teguran, belum dapat surat peringatan, tiba-tiba diproses dari mana, coy? Ya, harusnya gitu. Dan channel YouTube ini insya Allah membuat Anda lebih cerdas lagi ke depannya. Karena saya ingin mengajak kalian semua, para nasabah atau debitur yang gagal bayar, benar-benar cerdas. Cerdas melihat situasi, cerdas melihat keadaan. Jangan mau ya dibohongi seperti itu. Mereka tukang bohong, tukang ngibul. Para debt collector yang selalu mengirim pesan-pesan seperti ini, tukang ngibul. Sengaja mereka melakukan perjanjian, sengaja. Mereka menebar-nebar ketakutan sengaja. Ya, seperti yang tadi saya bilang, sengaja untuk membuat Anda takut lalu Anda bayar. Udah itu aja, ya. Dan perlu diketahui, upaya mereka bisa saja dilakukan oleh mereka, tapi kemungkinan besar tidak akan juga dilakukan oleh mereka. Karena besar pasak daripada tiang, utang Anda lebih tinggi dari biaya yang harus mereka keluarkan ketika mereka memproses hukum. Toh ini hanya jalur perdata. Hanya urusan perdata. Hanya urusan hukum perdata. Jadi tidak ada ya ujungnya Anda akan dipenjara. Enggak. Itu masih banyak ketakutan ya teman-teman kita yang gagal bayar. Oh, nanti ujungnya dipenjara, Bang. Enggak akan dipenjara. Karena nasabah yang tidak bayar ataupun setiap orang yang memiliki utang dan tidak membayarnya tidak bisa dipenjara, karena amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di pasal 19 ayat 2 sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang. Selesai kan? Nah, nggak usah takut ya. Biasa saja, hadapi semua ini biasa saja. Berdamailah dengan situasi, berdamailah dengan keadaan Anda bahwa Anda saat ini sedang menunggak pinjaman online karena Anda kali pertama cari aplikasi online, di ACC online, cair online, maka ditagih pun potensinya online. Jadi nggak usah takut ya. Dan seperti biasa saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis, ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, sebelum saya kasih kesimpulan, saya mau ajak kalian semua. Yuk, yang belum gabung dan join di grup WA PMP, silakan join dan gabung. Untuk syaratnya mudah. Tadi saya sudah sebutkan, hubungilah nomor ini. Ini yang merah-merah yang jalan-jalan ini ya, hubungi. Pesan WhatsApp. Tulis ya, saya mau gabung dan join di grup WA. Apa syaratnya? Nah, nanti akan disampaikan oleh admin saya. Segera segera join. Karena dengan Anda gabung di join atau join di grup WA, banyak hal yang bisa Anda dapat. Penguatan mental, treatment. Anda banyak saudara di sana dan tidak merasa sendiri. Insya Allah ya, dan sama-sama kita menguatkan di sana. Ada saya di sana. Kalian bisa ngobrol langsung dengan saya di grup WA tersebut ya. Nah, itu saja yang mau saya bawakan. Dan kesimpulannya, Anda menerima pesan-pesan seperti tadi akan diproses secara hukum. Anda masuk dalam daftar pencarian orang. Anda sedang dilacak IP address-nya, bohong. Mereka enggak sedang melakukan seperti itu. Mereka tidak akan pernah melakukan itu. Kalaupun mereka akan melakukan penegakan atau upaya hukum, bisa saja terjadi. Tapi harus dipikir dulu matang-matang oleh mereka. Dan tidak mungkin mereka akan sembrono ataupun akan melakukan proses hukum, upaya hukum, kalau tidak sebanding dengan utang. Utang 4 juta, 5 juta, 7 juta, mau diproses hukum? Enggak lah ya. Akan memakan banyak biaya dan waktu tentunya, menguras waktu dan biaya. Ya, nggak mungkin akan mereka lakukan. Tenang saja. Situasi gagal bayar, Anda perlu komunitas. Anda perlu teman ngobrol.
Makanya saya bilang join dan gabung di grup WA. Silahkan, tadi ya sudah saya sebutkan ya. Segera gabung, segera join, biar nggak merasa sendiri, biar bisa ngobrol juga dengan saya langsung di grup WA tersebut. Silahkan ya, saya terbuka di grup WA ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, sebagai penguat mental, sebagai treatment mental, sebagai booster mental buat kalian semua, dan mudah-mudahan semua tayangan saya ini berdampak cukup positif buat Anda semua, sebagai healing mental untuk Anda semua ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Dan sebelum saya pamit, seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman semua dimanapun berada untuk sama-sama berdoa. Karena hanya dengan doa bisa menembus semua kemustahilan. Hanya dengan doa bisa menembus semua perkara-perkara yang mungkin menurut Anda sulit. Sesuatu hambatan yang luar biasa, insya Allah bisa ditembus dengan doa. Yuk, sama-sama kita berdoa, dan saya pimpin doa dengan agama yang saya anut, agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Dosa telah terjerat riba pinjaman online ya Allah, ampuni kami. Hijrahkan kami. Kami ingin totalisasi hijrah untuk keluar dari seluruh jeratan riba pinjaman online ini. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah, ampuni mereka. Angkat sakit penyakitnya. Hilangkan sakitnya. Sembuhkan dan pulihkan kembali agar mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami sebagai pejuang rupiah, malam kedinginan, tengah hari, siang terik matahari, ya Allah, lindungi mereka, dekatkan mereka dengan rezeki yang halal, jauhkan mereka dari rezeki yang haram, ya Allah. Ya Allah, perbaiki rezeki mereka. Dekatkan juga dengan pelanggan-pelanggan yang setia, pelanggan-pelanggan yang loyal, pelanggan-pelanggan yang membawa keberkahan untuk rezeki mereka. Ya Allah, ya Rabb, untuk rumah tangga saat ini yang sedang bermasalah, rumah tangganya di ujung kehancuran, di ujung perceraian, ya Allah, bahagiakan mereka, jauhkan mereka dari pertengkaran, dekatkan mereka dan kembali utuhkan rumah tangga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, kabulkan atas setiap doa-doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, mudah-mudahan doa-doa yang kita sudah sampaikan, kita sudah panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengarnya dan akan mengkabulkannya. Dan kita senantiasa menjadi pribadi yang benar-benar hijrah, benar-benar taat atas perintah Allah, dan tidak lagi berani untuk melakukan riba, khususnya riba pinjaman online. Itu mau saya bawakan. Semoga menjadi sesuatu yang baik dan positif buat kalian, mengubah hidup kalian, mengubah mindset kalian, bahwa rezeki itu bukan hanya dari riba, rezeki bukan hanya dari pinjol, rezeki bisa kita cari. Rezeki yang sesuai dengan syariat Allah, rezeki yang sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah perintahkan, dan jauhi riba, itu perintah Allah. Yuk, jauhi riba bareng-bareng, dan sama-sama kita jauhi riba. Semoga hidup kita lebih berkah lagi ke depannya. Karena hidup tanpa utang riba, insya Allah tenang hati, tenang jiwa, tenang pikiran juga. Itu saja yang saya bawakan. Saya izin pamit ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Selamat berakhir pekan. Hari Sabtu nih. Bismillah. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya.